Halo semuanya, kembali lagi di channel ini, channel yang sebetulnya pengen bahas apapun, baik itu daily vlogging, food review, movie review, bahkan tentang kasus-kasus di dunia ini yang sampai detik ini masih belum terpecahkan. Tapi kata youtuber-youtuber di luar sana, sebaiknya kita bikin konten itu yang terfokus, jadi nggak semua tema itu kita bahas. Tapi ya sudahlah, show must go on. Baik, hari ini kita akan membahas sebuah kasus yang paling mencekam dalam sejarah negara Jerman yang terjadi di desa kecil yang bernama Hinterkaifeck yang tentunya sampai saat ini kasusnya masih belum terpecahkan. Jadi bagaimana ceritanya? Let's get into it. Baik, Hinterkaifeck ini adalah sebuah desa yang berada di dusun Kaifeck, Bavaria yang berjarak 70 km dari kota Munich yang ada di negara Jerman. Jadi Hinterkaifeck ini sebenarnya sebuah lahan pertanian yang dihuni oleh beberapa keluarga yang semua hidup sangat harmonis. Karena ukuran lahan pertanian ini itu cukup kecil, jadi orang-orang yang tinggal di sana saling mengenal satu sama lain. Nah, salah satu keluarga yang tinggal di desa tersebut adalah keluarga Gruber yang memiliki 5 anggota keluarga, di mana Andreas Gruber yang berusia 63 tahun adalah sang kepala keluarga. Ia tinggal bersama istrinya, Kezilia, yang berumur 73 tahun, anak perempuannya yang bernama Victoria, 35 tahun, dan kedua cucunya yang bernama Kezilia, nama yang sama seperti nama neneknya yang berumur 7 tahun, dan Joseph yang berumur 2 tahun, dan seorang pembantu rumah tangga yang bernama Maria, umur 44 tahun. Nah, Victoria sendiri menjadi seorang janda ketika suaminya yang bernama Karl Gabriel yang meninggal pada Perang Dunia Pertama pada tahun 1914. Nah, saat itu tidak ada yang menduga bahwa desa mereka, desa yang sangat tenang, sangat nyaman, menjadi tempat pembunuhan yang paling sadis dan misterius dalam sejarah negara Jerman. Hal ini terjadi ketika semua anggota keluarga Gruber dan pembantunya ditemukan meninggal karena dibantai oleh seseorang di rumah mereka sendiri. Jadi untuk memberi gambaran keadaan di lokasi kejadian, Joseph yang berusia 2 tahun dibunuh di atas kereta bayinya, Maria sang pembantu dibunuh di atas kasurnya, sedangkan anggota keluarga yang lain dibunuh di kandang kuda di lahan peternakan milik mereka. Dan tubuh mereka ditemukan saling bertumpuk satu sama lain. Nah, berikut adalah hasil autopsi dari para korban. Yang pertama, Andreas Gruber, 63 tahun, bagian kanan wajah pecah, tulang pipi menonjol, wajahnya robek dan berlumuran darah. Sementara Kezilia, 73 tahun, memar di dekat mata kanan, adanya bekas pukulan di kepala dan cekikan di leher hingga tengkorak kepala retak. Victoria, 35 tahun, luka di kepala, bekas cekikan di bagian leher, sisi kanan wajah dipukul dengan benda tumpul hingga tengkorak hancur. Maria, 44 tahun, sang pembantu, bekas pukulan melintang di kepala, wajah bersimpah darah, satu luka di kepala sedalam 4 cm kemungkinan akibat cakul yang tajam. Kezilia, 7 tahun, putri dari Victoria Gruber, rahang bawah hancur, cedera di bagian kepala, tengkoraknya hancur dengan beberapa pukulan dan lehernya menunjukkan luka melintang yang menganga lebar. Di sebelah kanan wajahnya ada luka melingkar, di jari-jari tangan kanannya ada potongan rambut. Sementara Joseph yang berumur 2 tahun terbunuh oleh pukulan keras di wajahnya. Jadi semua kondisi korban sangat mengerikan, tetapi sepertinya Victoria dan ibunya menerima serangan paling banyak di kepala mereka. Juga mereka menjadi salah 2 korban dengan tanda cekikan di bagian leher. Nah, berikut ini adalah hal-hal aneh yang sempat terjadi sebelum kejadian pembunuhan itu terjadi. Andrea, sang kepala rumah tangga, tiba-tiba menemukan sebuah koran yang tak pernah ia beli sama sekali di dalam rumahnya. Satu set kunci rumah tiba-tiba menghilang secara misterius. Dia juga melihat pintu gudang peralatan tergores seperti seorang mencoba untuk masuk secara paksa, dan yang paling menakutkan, beberapa hari sebelum keluarga itu diserang, Andreas menemukan sebuah jejak kaki di atas salju yang mengarah ke rumahnya. Namun anehnya, sama sekali tak ada jejak kaki yang mengarah keluar rumah. Artinya ada orang yang datang masuk tanpa sepengetahuan mereka dan tak pernah keluar dari rumah tersebut. Keluarga ini juga sempat melihat seorang pria tengah mengawasi mereka dari kejauhan di balik hutan. Yang paling mengerikan dan mengejutkan dari cerita pembunuhan ini, pembantu mereka yang bernama Maria yang dibunuh di atas tempat tidurnya. Dia baru saja mulai bekerja dengan keluarga Gruber pada hari tersebut untuk menggantikan pembantu sebelumnya yang berhenti 6 bulan sebelumnya. Nah, alasan mengapa pembantu sebelum Maria ini berhenti, ia sering mendengar suara aneh dari loteng seperti suara orang sedang berjalan dan sempat
mengira rumah tersebut berhantu. Nah, sebelum mayat keluarga Gruber ini ditemukan oleh para warga desa sebenarnya udah mulai curiga dan bertanya-tanya gitu kan, ketika Kezia, sang cucu perempuan, mulai absen tanpa kabar, tanpa keterangan di sekolahnya. Nah, para warga ini juga mulai bertanya-tanya juga ketika mereka tak lagi melihat sama sekali anggota keluarga Gruber datang ke gereja pada hari Minggu seperti yang biasanya mereka rutin lakukan. Bahkan petugas pos pun juga ikut merasa ada yang janggal ketika melihat surat-surat yang diantarkannya minggu lalu sama sekali belum tersentuh atau ada yang mengambil surat tersebut. Nah, suatu hari seorang mekanik yang bernama Albert Hofner datang ke rumah tersebut untuk memenuhi janjinya memperbaiki sebuah mesin di kediaman keluarga Gruber. Waktu itu dia sempat mencari penghuni rumah, tetapi si Albert Hofner ini tidak menemukan seorang pun keluarga Gruber yang ada di rumah tersebut. Pintu mereka tertutup, tetapi ia mendengar suara anjing peliharaan mereka menggonggong dari dalam rumah tersebut. Karena si Hofner ini udah mengenal dekat gitu kan dengan keluarga Gruber, dia memutuskan untuk langsung memperbaiki mesin yang ada di rumah tersebut karena kebetulan mesin yang mau diperbaiki itu berada di luar rumah. Ia juga tidak curiga sama sekali karena masih bisa mendengar suara ternak yang dipelihara di kandang rumah tersebut. Jadi semua terlihat tampak normal. Sore harinya setelah selesai dengan pekerjaannya, Albert Hofner pulang ke rumah. Nah, dalam perjalanannya, ia bertemu dengan kepala desa Hinterkaifeck dan menceritakan tentang kondisi peternakan keluarga Gruber yang sangat sepi. Nah, merasa curiga, ia kemudian mengutus dua anaknya untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah keluarga Gruber tersebut. Nah, singkat cerita, pada saat itulah diketahui bahwa seluruh anggota keluarga Gruber telah menjadi korban pembunuhan di dalam rumahnya sendiri. Warga desa segera melaporkan penemuan ini kepada polisi. Polisi pun langsung bergegas untuk turun tangan. Nah, karena tingkat kesadisan dari kasus ini itu sangat luar biasa, kayak di luar nalar begitu. Nah, polisi setempat ini udah nggak bisa lagi. Mereka pun kayak semacam kewalahan gitu. Dan akhirnya meminta bala bantuan dari kepolisian kota Munich yang sudah terbiasa untuk menangani kasus-kasus besar seperti ini. Namun sebelum polisi sampai, warga yang dikenal rajin untuk gotong royong sudah memenuhi TKP. Bahkan ada beberapa warga yang sempat memindahkan mayat dari keluarga Gruber ke tempat yang lebih aman. Nah, singkat cerita, semua sisa-sisa dan bukti yang tersisa kemudian dikirim ke Munich untuk penyelidikan lebih lanjut. Sayangnya saat Perang Dunia Kedua, ketika ada pengeboman di kota Munich, semua barang bukti pun musnah. Dari hasil penyelidikan, saat itu diketahui bahwa seluruh harta benda milik keluarga Gruber masih utuh, sehingga bisa dipastikan bahwa perampokan bukanlah motif utama dari kejadian ini. Siapapun pelakunya, aku rasa dia benar-benar psikopat karena sang pelaku masih sempat tinggal beberapa hari di rumah tersebut setelah membunuh keluarga Gruber. Hal ini diketahui karena dalam waktu seminggu setelah pembunuhan, hewan-hewan ternak milik keluarga Gruber masih ada yang memberi makan. Adanya sisa-sisa makanan yang masih segar di dapur rumah tersebut. Bahkan para tetangga juga masih melihat asap mengepul dari cerobong asap rumah keluarga tersebut yang menandakan masih ada orang yang tinggal di dalam rumah tersebut. Ditambah anjing peliharaan mereka masih terikat sangat rapi di depan rumah tersebut. Bahkan yang paling menyeramkan, ketika Albert Hoffen memperbaiki mesin keluarga Gruber, diyakini si pembunuh masih tinggal di rumah tersebut dan mengawasinya ketika ia memperbaiki mesin. Yang menjadi pertanyaan, siapakah pelaku pembunuhan sadis tersebut? Seolah-olah ia muncul dan kemudian menghilang. Tidak ada bukti tersisa yang dapat mengungkap misteri identitasnya. Hanya ada beberapa orang yang diduga menjadi pelaku pembunuhan tersebut. Salah satunya adalah tetangga mereka yang bernama Lawrence Lichtenberg. Jadi tak lama setelah kematian istri pertama pada tahun 1918, Lawrence Lichtenberg ini diduga memiliki hubungan spesial dengan Victoria Gabriel. Nah, usut punya usut, hubungan mereka ini menghasilkan anak yang bernama Joseph. Tentunya hal ini didukung oleh bukti adanya inisial LS yang bisa bermakna Lawrence Lichtenberg yang ditulis oleh Victoria di akte kelahiran Joseph. Si Lawrence ini juga dicurigai oleh para penduduk setempat karena beberapa tindakannya yang sangat mencurigakan setelah penemuan mayat keluarga Gruber. Dia terlihat masuk ke dalam rumah keluarga Gruber bersama teman-temannya dengan menggunakan kunci yang entah dari mana ia dapat kunci tersebut. Namun di awal penjelasan kita tahu bahwa beberapa hari sebelum kejadian, satu set kunci rumah keluarga tersebut telah hilang, entah siapa yang mengambil. Namun sebagian para tetangga juga berpendapat mungkin juga si Lawrence ini sebagai tetangga atau sebagai orang yang dekat dengan Victoria memang sengaja diberi kunci serep rumah tersebut oleh keluarga Gruber. Nah, ketika para tetangga
tetangga ini tanya kenapa ia bisa masuk ke rumah keluarga Gruber seorang diri ketika tidak ada yang tahu apakah si pembunuh masih berada di sana atau tidak, yang secara tidak langsung juga bisa membahayakan keselamatan dirinya sendiri. Para tetangga juga sempat mendengar si Lauren ini menyatakan bahwa dia masuk ke rumah tersebut untuk mencari anaknya yang bernama Joseph. Nah, terlepas dari rumor di atas, diketahui bahwa si Lawrence Lichtenberg ini telah memindahkan mayat keluarga Gruber dari tempat kejadian dengan alasan kemanusiaan. Nah, hal ini tentu berpotensi menghilangkan barang bukti. Nah, selama bertahun-tahun setelah kejadian itu, kecurigaan warga tetap mengarah kepada Lawrence Lichtenberg. Hal ini juga karena komentarnya yang agak mencurigakan. Ia diduga mampu menerangkan detail pembunuhan yang seharusnya hanya diketahui oleh sang pembunuh. Nah, menurut laporan, ia juga sempat berkomentar tentang upaya pelaku mencoba menguburkan mayat dari keluarga Gruber, akan tetapi hal itu dibatalkan karena tekstur tanah yang agak keras yang menjadikan ia mengurungkan niatnya tersebut dan membiarkan mayat keluarga Gruber tergeletak di dalam kandang yang ada di rumah tersebut. Nah, spekulasi lain juga mengatakan bahwa si Lauren membunuh keluarga Gruber setelah Victoria menuntut atau meminta sejumlah uang kepada Lawrence untuk biaya kehidupan anaknya yang bernama Joseph. Nah, sebelum kematiannya pada tahun 1941, Lawrence Lichtenberg bebas dari tuntutan dan ia sama sekali tidak pernah terbukti sebagai orang yang membunuh keluarga Gruber. Tapi kalau dipikir-pikir ya, tidak mungkin juga si Lauren ini menjadi pelaku utama pembunuhan tersebut. Logikanya kan dia juga punya peternakan sendiri gitu kan. Terus tinggal di rumah orang lain dan harus mengurus hewan ternak dari keluarga Gruber dan segala macamnya. Ibarat kata ia melakukan pekerjaan yang harusnya dilakukan oleh 6 orang, ini ia lakukan oleh seorang diri. Yang menjadi pertanyaannya, kok dia bisa punya waktu? Nah, sejak awal diceritakan bahwa Victoria ini adalah seorang janda dan suaminya yang bernama Carl Gabriel meninggal dalam Perang Dunia I pada tahun 1914. Namun anehnya, pada tahun 1922, Victoria memiliki seorang putra yang berusia 2 tahun. Nah, bayi tersebut lahir 6 tahun setelah kematian Carl Gabriel yang diberi nama Joseph. Nah, yang menjadi pertanyaan, siapakah ayah dari Joseph tersebut? Banyak penduduk desa yang menduga bahwa si Victoria ini terlibat dalam hubungan terlarang dengan ayahnya sendiri. Atau kalaupun itu hanya sebuah tuduhan yang tak ada buktinya dari para penduduk desa, tapi yang jelas di sini adalah Joseph bukanlah anak dari Carl Gabriel, melainkan anak dari laki-laki lain yang menjalin hubungan dengan Victoria hingga ia melahirkan anak yang bernama Joseph. Yang jadi pertanyaannya sekarang, bagaimana bisa Carl Gabriel ini menjadi terduga pelaku pembunuhan jika ia telah mati terbunuh dalam Perang Dunia Pertama? Banyak yang menduga bahwa Carl Gabriel sebenarnya masih hidup. Ia mungkin hanya dikabarkan telah meninggal, padahal bisa saja ia selamat dan akhirnya masih hidup. Toh jumlah korban Dunia Pertama juga sangat besar dan tidak semua dapat terkonfirmasi. Bisa saja ia ditangkap oleh musuh kemudian ia berhasil kabur, tapi karena keterbatasan alat teknologi atau alat komunikasi pada zaman itu, ia tidak bisa menghubungi atau mengabarkan kepada keluarganya yang pada akhirnya ia bisa kembali pulang ke desa Hinterkaifeck. Tidak ada yang lain yang ia harapkan kecuali cinta dari seorang istri ketika ia akhirnya bisa tiba di kampung halaman. Dan pastinya kita semua dapat membayangkan betapa terkejutnya dia ketika ia kembali dan menemukan bahwa istrinya telah mempunyai anak lagi semenjak kepergiannya. Maka tak heran Carl Gabriel kemudian membunuh semua keluarga istrinya tanpa ampun, apalagi ia sempat mendengar desas-desus bahwa Andreas, ayah mertuanya sendiri, memiliki hubungan istimewa dengan Victoria. Tapi di sini ada sesuatu yang cukup tidak masuk akal. Ajilia Junior, anak pertama dari Victoria, adalah putri dari Carl Gabriel, di mana itu adalah putri kandungnya sendiri. Jika Carl Gabriel ini adalah pelaku pembunuhan, mengapa ia juga tega membunuh Cecilia Junior? Banyak orang berteori bahwa kematian Cecilia Junior adalah kecelakaan. Cecilia Junior ini menurut penyelidikan polisi masih sempat hidup setelah serangan tersebut. Hal ini dibuktikan bahwa adanya luka di kepalanya yang membuktikan bahwa si Cecilia Junior ini sempat mencengkram dirinya sendiri. Dan mungkin saja si Cecilia Junior ini saat itu tidak sengaja terkena pukulan kapak hingga akhirnya ia pun juga menjadi korban. Teori bahwa Carl Gabriel ini adalah pelaku pembunuhan juga didukung adanya fakta bahwa ia masih tinggal di rumah tersebut untuk beberapa hari setelah kematian anggota keluarga Gruber tersebut. Dia jelas mengenal rumah itu dengan sangat baik. Bahkan ia masih memelihara hewan peliharaan keluarganya dan juga seekor anjing dari keluarga tersebut. Tapi sampai saat ini pihak kepolisian tidak bisa membuktikan bahwa Carl Gabriel adalah
pelaku pembunuhan sadis tersebut. Jadi pada akhirnya semua korban akhirnya dimakamkan pada tahun 1912 tanpa kepala, karena kepala mereka harus diambil untuk dipelajari dan untuk kepentingan otopsi. Oke, sebenarnya pada tahun 2007 ada sekelompok mahasiswa dari Akademi Kepolisian sempat meneliti kasus ini menggunakan teknik investigasi yang lebih modern. Dalam laporannya, mereka sebenarnya bisa mengidentifikasi siapa pelaku pembunuhan dari keluarga Gruber tersebut. Namun, dikarenakan pelaku utama telah meninggal dunia dan masih ada anggota keluarga dari si pelaku yang masih hidup sampai sekarang, para mahasiswa ini tidak pernah sama sekali mempublikasikan siapa nama pelaku pembunuhan tersebut dengan alasan menghormati keluarga yang masih hidup. Jadi bagaimanakah keadaan rumah keluarga Gruber saat ini? Setelah setahun kejadian tersebut, rumah keluarga Gruber akhirnya dihancurkan, dibangun sebuah monumen untuk mengenang keluarga Gruber, dan yang paling penting untuk mengingatkan kita semua bahwa pernah ada kasus pembunuhan paling brutal di tempat tersebut, khususnya di negara Jerman, dan sampai saat ini kasus ini masih belum terpecahkan. Baik semua, segitu dulu video kali ini. Jadi menurut kalian, apakah dua tersangka yang telah disebutkan di awal tadi, salah satu dari mereka adalah pelaku pembunuhan tersebut? Atau bahkan dari kalian punya teori lain yang bisa mengidentifikasi siapa sebenarnya yang tega membunuh keluarga Gruber tersebut? Jika kalian punya teori lain, boleh banget komen di bawah. Oke, segitu dulu video kali ini. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jangan ditonton tapi nggak di subscribe. Kita bakalan ketemu di video selanjutnya. See you, and until next time. Bye-bye.